Ibadah adalah semua perkataan, perbuatan yang dicintai dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan karena itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita. Dalam surah Az-Zariyat Allah Subhanahu wa taala berfirman, tujuan kita diciptakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali memang untuk beribadah kepadaku. Pada saat Anda membuka mata Anda di pagi hari, Anda melihat terbitnya matahari, ada fasilitas segala macam, air, oksigen, dan apa saja, termasuk di tubuh Anda sendiri. Anda bisa berpikir, bisa melihat, bisa mendengar, bisa merenung dengan hati, bisa mengucap dengan lisan, dan seterusnya. Semua ini digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda harus sibuk dari perintah Allah kepada perintah yang lain, dari yang wajib kepada yang sunnah. Begitu juga Anda sibuk meninggalkan hal-hal yang Allah larang, dari haram dan juga makruh, sehingga Anda dari pagi Anda bangun tidur sampai Anda tidur lagi, semuanya bermakna ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk pengabdian. Siapkan ya menghadapi segala macam ujian, kuatkan dirimu, wala takunu minal ladzina yatakhabbatuna wala yadruna ma yuridullah ma yuridul haqqu azza wa jalla minhum. Jangan sampai engkau itu ya berkalang tanah, ya kelenger, pingsan, ya wala yadrun, dan kamu tidak tahu ma yuridul haqqu azza wa jalla minhum, tidak tahu apa yang Allah inginkan dari mereka. Kamu tahu enggak maksudnya apa Allah menciptakan kamu dan diturunkan ke bumi ini? Maksudnya apa? Tahu enggak? Suruh senang-senang, suruh kawin gitu. Ini kan terlalu banyak orang yang tidak sadar. Proposalnya apa? Kamu diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan kamu dihadirkan ke bumi untuk bekerja, untuk mengabdi. Liya'budun, mengabdi. Punten, jangan beribadah. Bingung sama anak kalau beribadah nih. Ya. Abadah ya'budu ibadatan. Kita namanya abdun, Tuhan namanya ma'bud. Hubungan kita dengan Tuhan namanya ibadah. Saya makhluk, Allah khalik. Hubungan saya dan Allah adalah khuluq. Dijamakannya menjadi akhlak. Kan gitu. Jadi tujuan Allah menciptakan kita ini adalah untuk mengabdi kepada Allah. Kalau mengabdi kepada Allah namanya ibadullah. Mengabdi untuk negara namanya abdi negara. Kalau mencari harta namanya abdi dunia. Mengabdi. Sebab kalau kita mengatakan beribadah, konotasinya, persepsi dalam pikiranmu adalah menyembah Tuhan. Betul nggak? Selama ini orang beranggapan bahwa beribadah itu menyembah Tuhan. Iya, karena na'budu, hanya kepada Engkau sajalah kami menyembah. Menyembah siapa? Sejak kapan Allah menyuruh kita menyembahnya? Tuhan bukan sesembahan kok. Tuhan adalah Khalik, pencipta, majikan, dunungan. Dan kita semuanya bekerja untuk Dia kok. Bukan menyembah. Ketika engkau memerlukan sesuatu, mintalah kepadanya, berdoalah kepadanya. Ya, tidak perlu bawa sesembahan, tidak perlu bawa persembahan, karena Tuhan bukan sesembahan, Dia sang pencipta kok. Dia nggak butuh dengan persembahanmu kok. Ya, yang penting adalah keikhlasan, loyalitas, ya kan, kayak gitu, dedikasi kepada Tuhanmu. Itu persoalannya. Jadi sampai sekarang belum banyak orang yang mengerti rumusan ibadah itu apa. Ikhlas itu apa. Yang namanya ikhlas itu bukan berarti tidak minta upah. Bukan berarti tidak minta bayaran. Ikhlas itu ialah satu, bahwa yang engkau kerjakan itu berdasarkan perintah Tuhanmu, bukan perintah nafsumu. Ngerti nggak? Dan engkau tidak akan pernah minta imbalan, tidak pernah minta upah kepada siapapun kecuali kepada Tuhanmu. Jadi ketika orang itu mengharapkan imbalan
Tetapi dari Allah imbalannya, termasuk orang ikhlas kok. Jangan dikira orang yang tidak minta, yang bilang, oh nggak ikhlas tuh, masih mengharapkan surga, mengharapkan bidadari lah. Nah kalau dia minta dari Allah ya ikhlas dong. Betul nggak? Iya. Jadi kalau ikhlas bahasa Indonesia itu artinya tidak usah bayar. Pak Rahmat punya utang, di 5 tahun bayar-bayar deh, Mas saya ikhlasin aja deh. Nih kwitansinya, ya saya ikhlasin ya. Artinya apa ikhlas itu? Mesti bayar. Ikhlas ini kan murni, mukhlishina lahuddin. Jadi murni betul-betul yang menyuruh Allah, kita bekerja untuk Allah, kita minta upah sama Allah, kita tidak berharap sanjungan dari siapapun kecuali sanjungan dari Allah. Kita tidak takut dinilai oleh orang lain dengan penilaian apapun kecuali penilaian Allah. Dan kita tidak dalam rangka menyenangkan siapapun kecuali menyenangkan Allah. Itu namanya ikhlas. Terus gimana? Nah, ketika engkau merasa kecewa berbuat baik, ternyata orang yang kau baiki itu durhaka, itu berarti pertanda kebaikan yang kau lakukan bukan untuk Allah kok, untuk dirimu sendiri. Kalau iya untuk Allah tidak mungkin kau kecewa. Betul nggak? TKW kerja di Saudi nih. Dia dikasih tiket, dikasih visa, tiap bulan dikasih gaji 10 juta oleh majikannya. Kerjanya mengasuh anak-anaknya. Anak-anaknya nakal. Marah nggak? Apalagi nyuruh majikan suruh, majikan ini anak-anak menangkan pukul situ, gambarnya semuanya. Gimana lagi? Betul nggak? Mungkin nggak TKW minta pada majikan suruh mukuli anak-anaknya mereka? Ini kau lakukan terhadap Tuhanmu. Setiap hari kau minta pada Tuhan untuk membunuh manusia, untuk menghancurkan mereka. Yang musuhmu, oleh wahai Tuhan, hancurkanlah musuh-musuhku, binasakanlah mereka. Allah suruh bunuh makhluknya, tega banget sih kamu. Nah ini kan doa-doa kita seperti itu. Hizib Nasr ya, Hizib Nasr ya. Masih kamu baca itu? Nyuruh Tuhan membunuh orang karena kamu kesal, kan gitu. Ya Allah bunuh mereka, Allahumma syatid jamahum wabadid jamahum syamlahum, hancurkan perkumpulan mereka, binasakan mereka. Tuhan itu bujangmu atau babumu ya? Nah itulah maksudnya bahwa akhirnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.